dipersembahkan oleh melihat bahwa ada satu desain untuk menggiring opini publik untuk satu putaran. Yang kasih bansos sama BLT siapa? Bansos itu adalah uang negara dari pajak rakyat, bukan dari satu orang, dan itu adalah untuk menghidupi saudara-saudara kita yang belum mampu. Bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Biar Pilpres tak amburadul, kami lanjutkan kembali kontroversi. Tadi sebelum jeda saya bertanya kepada Mas Juri soal tanggapannya Menko Polhukam yang akan membuka posko pengaduan pelanggaran pemilu di Kemenko Polhukam. Baik, sebelum soal Menko Polhukam sedikit ya saya soal tadi pengeroyokan oknum TNI terhadap pendukung pasangan calon nomor 3. Jadi sebetulnya kenapa selalu dikaitkan dengan urusan pemilu, misal hanya karena korban katakanlah begitu adalah pendukung pasangan calon. Dan kemudian di framing bahwa TNI kemudian dianggap tidak netral dalam pemilu ini. Dan lagi-lagi yang dituduh tidak netral adalah TNI mendukung pasangan calon nomor 2. Jadi apakah tepat mengkaitkan satu peristiwa yang mungkin tidak ada kaitannya dengan pemilu kemudian digiring menjadi seolah-olah itu urusan pemilu hanya karena korbannya adalah pendukung pasangan calon. Nah yang kedua soal Pak Mahfud, Menko Polhukam yang membuka posko pengaduan itu, menurut kami ini juga salah satu tindakan yang tidak tepat. Pak Mahfud adalah Menko Polhukam, pemerintah yang mestinya seluruh proses pemilu itu diserahkan kepada penyelenggara pemilu yang independen, KPU dan Bawaslu. Apalagi Menko Polhukamnya adalah kontestan. Nah ini akan terjadi kerumitan yang luar biasa. Ada kompleksitas masalah yang luar biasa. Pertama adalah masuknya unsur pemerintah di dalam penyelenggaraan pemilu yang mestinya independen. Yang kedua, Pak Menko Polhukamnya adalah kontestan. Gitu. Bayangkan kalau besok begitu posko dibuka, masyarakat kan berbondong-bondong membuat pengaduan, kemudian pasangan calon lain di luar Pak Mahfud juga akan berbondong-bondong menyampaikan pengaduan, yang diadukan adalah Pak Mahfud sendiri. Itu gimana kira-kira? Oke, gimana tuh kira-kira Bang Masinton? Cawapres Anda tapi berlaku juga sebagai wasit. Ya, beliau sebagai Menko mengkoordinasi kan, sifatnya koordinatif aja kan. Beliau kan tidak punya instrumen, Menko itu kan tidak punya instrumen untuk mengeksekusi. Nah, tentu sebagai Menko, ya, Menko Polhukam, ya, di mana juga mengkoordinasi berbagai kementerian, termasuk urusan juga pemerintahan dan lain-lain. Nah, mendengar laporan-laporan masyarakat apa segala macam, menurut saya agar ada kejelasan tuh dari proses laporan untuk memastikan negara benar-benar netral dalam hal ini pemerintah. Nah tentu kita melihat ini ya, pemilu ini nggak bisa ini hanya sekedar jadi ajang ritual seperti pemilu pada masa Orde Baru. Ini biaya menggunakan APBN yang sangat besar, lebih dari 70 triliun. Tapi kan sudah ada pengawas pemilu, sudah ada Bawaslu, ngapain lagi? Loh iya, ada juga DKPP. Aha. Iya kan? Iya, jadi kenapa harus buka posko lagi? Tidakkah itu nanti akan overlapping? Nggak overlapping, artinya ada proses yang masuk ke ke Bawaslu, ada proses masuk ke yang instansi lainnya. Ya beliau mungkin nggak di sana mandek, ya beliau buka ya, untuk ditindaklanjutin. Okay. Toh Menko Polhukam itu
dia tidak punya instrumen kekuasaan untuk mengeksekusi itu. Baik. Tetap Ini- diserahkan ke Ya, instansi Mas Thomas tambahkan teknis. dulu baru Gini, nanti ditanggapi Pak Rahmat. Jadi begini, ini menguatkan apa yang disampaikan oleh Usman tadi soal penyalahgunaan kekuasaan. Ya, ini kan ada paslon yang kemudian masih menjabat ya sebagai menteri, baik itu Menhan maupun juga Menko Polhukam, dan juga ketua partai yang ikut berkampanye ya dalam posisi sebagai menteri juga. Nah, ini kan soal bagaimana kekuasaan ini ternyata ikut bermain dalam kontestasi pemilu ini dan digunakan ya untuk memperkuat salah satu paslon atau ya paslon yang lain gitu ya. Nah seperti tadi saya lihat waktu videonya diputar-putar saya geleng-geleng luar biasa ya. Bagaimana kemudian pajak kita yang kita gunakan untuk bansos diklaim menjadi itu pemberian personal dan kemudian dikaitkan dengan pemilu. Dan ini ke depan ini masih akan terus berlangsung dan ini kemudian diupayakan agar masyarakat menilainya ini sebagai bagian dari pemilu ya, bagaimana menarik simpati masyarakat. Oke. Nah oleh karena itulah menurut saya yang paling penting adalah yang pertama-tama yang memiliki konflik kepentingan ini ya terkait dengan paslon yang masih menjabat sebaiknya mundur sajalah sebagai satu ya agar kita punya panutan lah. Ini soal nilai kan. Yang kedua ya, saya berharap betul baik itu penyelenggara pemilu ya maupun masyarakat sipil terus kita memberikan pendidikan kepada publik bahwa ya hal-hal seperti ini tidak boleh kita normalisasi, harus kita lawan. Baik. Ya kalau misalnya ada yang tadi disampaikan oleh Pak Zulhas, ya itu sama-sama orang-orang harus berteriak, harus marah. Oh itu pajak kita kok, Baik. seperti itu. Kemudian ada menteri yang menyalahgunakan posisinya turun sebagai menteri, tapi dianggap seolah-olah itu bagian dari pemilu. Nah masyarakat juga harus sama-sama berteriak. Nah ini menurut saya tugas kita bersama supaya Oke. apa? Supaya demokrasi kita punya nilai yang tetap berharga. Baik, disinilah dibutuhkan ketegasan dari Bawaslu. Jangan sampai karena ada keraguan terhadap Bawaslu, makanya sampai mau membentuk posko pengaduan lagi yang diatur oleh Harus Menko tegas Polhukam. Bawaslu. Pertama, ya. Senyumnya juga harus berwibawa ya. Pertama, kalau ini pembuat undang-undang ada di sini nih. Ada Pak Taufik Basari, ada Bang Masinton. Undang-Undang 7 tahun 2017 itu jelas menyatakan semua pintu pengaduan pelanggaran pemilu ada di Bawaslu. Tidak ada di tempat lain. Di KPU pun tidak boleh. Misalnya ada orang melaporkan ke polisi tindak pidana pemilu, polisi akan bilang nggak bisa di kami, harus di Bawaslu. Jadi semua pintunya di Bawaslu. Oke. Jika kami tidak kemudian melaksanakan tindak lanjut, silahkan ada kemudian ada mekanisme Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dan lain-lain. Ada juga misalnya ketentuan pidananya jika penyelenggara pemilu, pengawas pemilu itu tidak menindaklanjuti laporan, maka kami bisa dipidana. Jadi ada sebenarnya pintunya. Sudah dibuat oleh Bang Masinton dan Berarti Anda ingin mengatakan seharusnya Kemenko Polhukam tidak membuka pintu pengaduan? mungkin beliau lupa bahwa pengaduan itu ada pada Bawaslu. Ini Ya, harus kalau dalam konteks itu beliau sangat memahami itu tugasnya Bawaslu Tadi disebut dalam ya. konteks pengawasan pemilu. Tetapi dalam konteks umpama pengerahan aparatur militer, aparatur penegak hukum seperti kepolisian dan lain-lain, itu yang dibawa koordinasi beliau. Hal-hal itu kan di luar aspek teknis Yang terkait penyelenggaraan pemilu, gitu loh. Nah itu yang dimaksud oleh Pak Mahfud, silahkan lapor ke kami, gitu loh. Misalnya yang itu langsung dibawa koordinasi beliau, umpama keterlibatan TNI yang datang untuk seperti di Cilincing itu mendata warga, apa urusannya, gitu loh. Terus kemudian upaya-upaya di personil di bawah ya, yang menjelaskan sembari mendata ini dan lain-lain, Oke. mengintimidasi warga, Baik. kepala desa dan lain-lain seperti itu. pasal Itu 8 seharusnya di ranah dari infrastruktur pemenangan di 03 sebenarnya, Bang. Bukan di Kementerian Kemenko Polhukam gitu. Iya. Jadi ada segregasi yang kemudian diakui atau tidak, memang ada semacam conflict of interest di sana. Memang niatnya baik, menghadirkan pemilu yang terbuka, yang adil, yang fair. Tetapi kalau misal kemudian ditelisik lebih lanjut, ini kan ada semacam upaya untuk kemudian menggunakan instrumen negara juga untuk kepentingan yang memiliki irisan kepentingan itu dengan misalnya teman-teman di 03. Baik. Karena memang syaratnya, Mbak, kalau misal kita merujuk ya di Undang-Undang 7 2017 pemilu di pasal 286, pelanggaran yang bisa kemudian menggagalkan hasil pemilu itu yang bersifat terstruktur, sistematis, masif. Dan angkanya kalau misal kita merujuk ke peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2018,
kalau misal jumlahnya 50% dari total provinsi yang ada. Nah itu kan tidak mudah membuktikan itu. Nah untuk bisa membuktikan maka dibutuhkan infrastruktur yang kuat untuk collecting data, informasi, dan patut diduga apa yang terjadi di Kemenko Polhukam adalah upaya untuk melakukan itu. Karena kalau misal kemudian diserahkan kepada tim sukses masing-masing, tidak mudah. Tapi bagaimanapun juga menarik, karena 01 dan 03 biasanya berbeda. Sama ya, ini agak beda. Kenapa Pak Rahmat? Harus hati-hati. Ini lihat, tadi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Bang Masinton. Ketika negara ini sebenarnya fungsi eksekutif itu adalah salah satu penyelenggaraan pemilu dalam hukum tata negara. Namun karena dianggap sebagai ada konflik kepentingan, maka kemudian diserahkanlah kepada penyelenggara pemilu yang independen, pengawas pemilu yang independen. Jangan sampai ini diambil kembali, maka konflik kepentingannya bisa terjadi. Ini yang perlu hati-hati. Oleh sebab itu, maka tidak tepat kemudian ada posko pengaduan. Nah, pembuktian TSM. Pembuktian TSM itu nanti akan bisa di Bawaslu ataupun juga di Mahkamah Konstitusi yang akan menilai nanti ke depan. Di Bawaslu juga bisa. Nanti di pelanggaran administratif, terstruktur, sistematis, dan masif. Jadi pokoknya habis ini Pak Rahmat apakah akan berkoordinasi dengan Menko Polhukam? Soal ini? Memang ada koordinasi. Yang tentang spesifik, fasilitas ya. Spesifik seposko pengaduan? Enggak bisa Mbak. Kami tidak bisa diintervensi oleh siapapun untuk ini. Seharusnya ya, kita harus berbicara seharusnya. Jadi dalam undang-undang misalnya, permasalahan netralitas Polri itu pada siapa? Ada pada Bawaslu. Pasal 84 jelas tugas Badan Pengawas adalah mengawasi netralitas ASN, TNI, dan Polri. Nah, eksekusinya, itu pada pada Kapolri dan Panglima TNI. Jika kemudian tidak terlaksana eksekusinya, barulah kemudian Pak Menko Polhukam bisa melakukan koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri. Dan juga nanti Kepala BKN dan atau juga pejabat pembinaan kepegawaian oleh Mendagri misalnya. Itulah yang harus dijaga. Concern Mbak Zilvia tadi, apakah kemudian dari Bawaslu akan menghentikan atau tidak rencana Menko Polhukam? Seharusnya tidak dilaksanakan demikian. Apakah akan berkomunikasi soal itu? Oh iya pasti kami akan berkomunikasi. Kan baru hari ini beritanya. Tapi Bung Bagja tadi ada kata yang menarik tadi, seharusnya. Artinya sepertinya ada keraguan bahwa bukan ada keraguan bahwa penguasa pemerintah ini tidak melakukan intervensi kan. Idealnya memang tidak melakukan intervensi. Apakah selama ini merasa bahwa ada upaya untuk melakukan intervensi itu terhadap penyelenggara pemilu? Ya karena kan tadi bilangnya seharusnya. Nah, karena itu menurut saya mesti tegas ya, tidak boleh betul-betul dan lawan apabila ada upaya-upaya itu kalau menurut saya, supaya kita punya kualitas pemilu ini dan fungsi demokrasi koordinasi Mas. Jadi kita harus berbicara seharusnya dan faktanya bagaimana. Faktanya mau dibuat posko pengaduan seharusnya tidak boleh kan begitu. Bang Usman, jadi jangan kemudian Anda sepakat tidak bahwa lawan ini bahaya ini. Enggak, kalau maksudnya gini, apapun dia ketika ada upaya untuk melakukan intervensi itu, menurut saya tetap penyelenggara pemilu yang independen harus melawannya dalam arti menolak total ya, kemudian menutup ruang intervensi itu. Jadi tegas, jangan kemudian ada celah-celah yang tetap dibuka yang akhirnya masyarakat. Sebelum ditanggapi oleh Pak Rahmat ya, Bang Usman, saya ingin tanyakan, apakah selama ini ketidaknetralan, dugaan pelanggaran, dugaan ketidaknetralan aparat terus terjadi karena adanya keraguan-keraguan dilakukan oleh pengawas pemilu dalam hal ini Bawaslu? Bisa juga begitu, bukan hanya keraguan-keraguan dari Bawaslu. Ketidaktegasan Bawaslu, KPU, sampai dengan TNI dan Polri itu sendiri. Dalam kasus yang Menhan ke Sukabumi atau ke Cilincing itu kan misalnya diposting di media sosialnya Gerindra. Pertanyaan saya, apakah pihak TNI misalnya menyatakan keberatan atas postingan Gerindra karena itu menyangkut urusan Kementerian Pertahanan atau urusan TNI dan tidak ada urusannya dengan kampanye politik? Dan yang kedua dari sisi Gerindra, apakah Gerindra masih membiarkan postingan itu atau sudah mencabut postingan itu? Kalau memang konsisten pada argumennya bahwa itu tidak ada urusannya dengan kampanye politik. Nah, ada nggak keberatan dari TNI? Kalau tidak ada, pertanyaannya apa artinya itu? Ini saya ingin jaga TNI. Nah, tapi saya khawatir kedekatan personal antara Panglima TNI dengan Presiden yang punya latar belakang hubungan kerja di Solo, di Surakarta, itu mempengaruhi objektivitas hubungan mereka dan netralitas TNI. Jadi mestinya kalau
memang itu tidak ada urusannya dengan kampanye politik, TNI menyatakan keberatan. Kementerian Pertahanan menyatakan keberatan. Dan apakah Bawaslu bisa masuk untuk menelusuri itu? Mestinya Apakah ada bisa pelanggaran masuk, atau tidak? Setidaknya Mestinya, pada dimensi seharusnya etik. nanti kita bahas lebih jauh. Kita jawab usai jeda pemirsa sesaat lagi.